Di sesi kali ini, kita akan belajar tentang pengaruh seorang pemimpin. Mengapa pengaruh itu penting? Dikatakan bahwa ukuran sesungguhnya dari kepemimpinan adalah pengaruh. Kita tidak akan pernah bisa memimpin orang lain tanpa pengaruh. Kita semua pasti mendengar atau tahu tentang kedua tokoh ini, yaitu Lady Diana dan Mother Teresa. Di akhir musim panas tahun 1997, kita dikejutkan oleh dua peristiwa yang terjadi bersamaan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Kematian Putri Diana dan Bunda Teresa. Sepintas, kedua wanita ini sangat berbeda. Yang pertama adalah seorang putri yang tinggi, muda, dan kaya dari Inggris, yang ada di kalangan masyarakat tertinggi. Yang satunya adalah pemenang penghargaan Nobel Perdamaian, seorang suster Katolik tua bertubuh pendek yang lahir di Albania dan melayani kelompok orang termiskin di Kalkuta, India. Yang mengagumkan adalah bahwa pengaruh mereka hampir sama. Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Daily Mail London pada tahun 1996, Putri Diana dan Bunda Teresa dinilai sebagai orang pertama dan kedua yang paling penuh perhatian di dunia. Hal ini hanya akan terjadi jika Anda sangat berpengaruh. Bagaimana mungkin seseorang seperti Diana bisa dihargai dengan cara yang sama seperti Bunda Teresa? Jawabannya adalah ia menunjukkan kekuatan pengaruh. Saat kita berbicara tentang pengaruh di dalam kepemimpinan, ada 5 mitos mengenai kepemimpinan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah mitos manajemen. Ada sebuah pemahaman yang salah bahwa memimpin itu sama dengan mengelola. Hingga beberapa tahun yang lalu, buku yang dikira membahas kepemimpinan sesungguhnya membahas tentang mengelola. Perbedaan utama antara keduanya adalah kepemimpinan berhubungan dengan mempengaruhi orang lain untuk membuatnya mengikuti, sementara mengelola berfokus pada mempertahankan sistem dan proses. Mitos yang kedua adalah mitos pengusaha. Seringkali orang-orang beranggapan bahwa semua penjual dan pengusaha adalah pemimpin. Namun itu tidak selalu benar. Lalu mitos yang ketiga adalah mitos pengetahuan. Sir Francis Bacon mengatakan bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Kebanyakan orang meyakini bahwa kekuatan adalah kunci dari kepemimpinan dan mengasumsikan bahwa mereka yang memiliki pengetahuan dan cerdas adalah para pemimpin. Namun itu tidak selalu benar. Anda bisa mengunjungi universitas terkenal manapun dan bertemu para ilmuwan cerdas dan filsuf yang berkemampuan berpikirnya sangat tinggi sehingga menduduki peringkat teratas, namun kemampuan memimpinnya sangat rendah. Mitos yang keempat adalah mitos pelopor. Konsep salah lainnya adalah bahwa siapapun yang melakukan sesuatu pertama kali adalah seorang pemimpin. Namun menjadi yang pertama tidak selalu sama dengan memimpin. Mitos yang kelima adalah mitos posisi. Kesalahpahaman terbesar mengenai kepemimpinan adalah seringkali orang-orang menganggap bahwa kepemimpinan ditentukan oleh posisi. Hal tersebut tidak benar. Lalu siapakah pemimpin sejati itu? Seseorang dikatakan sebagai pemimpin sejati apabila dia mampu membuat orang lain mengikutinya secara sukarela. Jika mereka tidak mau mengikuti Anda bukanlah seorang pemimpin. Tidak peduli apapun yang dikatakan orang lain, ingatlah bahwa kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih tidak kurang. Jika seorang pemimpin telah memiliki pengaruh, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pengaruhnya bisa dikembangkan? John Maxwell mengatakan bahwa kita bisa meningkatkan pengaruh dan potensi kepemimpinan jika kita memahami beberapa level kepemimpinan. John Maxwell menyebutkan ada 5 level kepemimpinan. Kepemimpinan yang paling rendah atau di level pertama adalah bicara tentang posisi. Yang kedua adalah bicara tentang permission. Ketiga adalah production. Level keempat adalah people development. Dan yang level kelima adalah pinnacle. Level pertama adalah position atau jabatan. Orang lain mengikuti kita karena keharusan. Ini adalah tingkatan terendah dalam kepemimpinan. Satu-satunya pengaruh yang Anda miliki adalah pengaruh yang disertai dengan jabatan Anda.
Seseorang yang terus ada di posisi ini menjadi pemimpin karena ia ada di wilayah kekuasaannya, sesuai protokol, tradisi, dan bahkan organisasional. Hal-hal itu bisa menjadi dasar dari otoritas dan pengaruh, namun tetap saja tidak bisa menggantikan keahlian kepemimpinan. Seorang pemimpin sejati tahu perbedaan antara menjadi atasan dan menjadi seorang pemimpin. Atasan mengendalikan bawahannya, pemimpin melatih mereka. Atasan tergantung pada otoritas, pemimpin tergantung pada maksud baik. Atasan menimbulkan ketakutan, pemimpin menimbulkan antusiasme. Atasan menggunakan kata saya, pemimpin menggunakan kata kami. Atasan memulihkan rasa bersalah atas sebuah kekacauan, pemimpin memulihkan kekacauan itu sendiri. Karakteristik seseorang yang memimpin karena jabatan. Rasa aman ditentukan oleh jabatan, bukan bakat. Lalu, level ini dicapai karena penunjukan. Semua level yang lain dicapai karena kemampuan. Kepemimpinan berdasarkan posisi dikarenakan penunjukan. Orang-orang tidak akan mengikuti pemimpin yang mengandalkan jabatan melebihi wewenangnya. Pemimpin yang mengandalkan jabatan lebih sulit bekerja dengan para pekerja sukarela, pekerja kantoran, dan orang yang lebih muda. Karakteristik apa yang harus dimiliki atau dikuasai dengan sempurna sebelum kita bisa naik ke level selanjutnya? Pertama, ketahui deskripsi pekerjaan Anda dengan jelas. Kedua, perhatikan sejarah organisasi itu. Ketiga, hubungkan sejarah organisasi itu dengan orang-orangnya. Keempat, terimalah tanggung jawab. Kelima, lakukan pekerjaan Anda dengan kesempurnaan yang konsisten. Keenam, lakukan lebih dari yang diharapkan. Dan yang terakhir, tawarkan ide kreatif untuk perubahan dan perbaikan. Level 2 dalam kepemimpinan yaitu permission atau perkenanan. Orang lain mengikuti Anda karena itulah keinginan mereka. Fred Smith mengatakan, kepemimpinan adalah membuat orang lain bekerja untuk Anda ketika mereka tidak harus melakukannya. Hal itu hanya akan terjadi ketika Anda telah menapaki level pengaruh selanjutnya. Orang-orang tidak peduli seberapa banyak Anda tahu hingga mereka tahu seberapa banyak Anda peduli. Kepemimpinan diawali dari hati, bukan otak. Kepemimpinan bersemi dari hubungan yang penuh arti, bukan dari adanya lebih banyak peraturan. Seseorang di level perkenanan akan memimpin dengan hubungan. Agendanya bukanlah mengikuti aturan, melainkan mengembangkan orang lain. Pada level ini, sang pemimpin memberikan waktu, energi, dan fokusnya pada kebutuhan dan keinginan pengikutnya. Orang yang tidak bisa membangun hubungan yang kuat dan bertahan lama akan segera menemukan bahwa mereka tidak akan bisa memiliki kepemimpinan yang bertahan lama dan efektif. Tidak diragukan lagi, Anda bisa mengasihi orang lain tanpa memimpinnya, namun Anda tidak bisa memimpin orang lain tanpa mengasihi mereka. Ada beberapa karakteristik yang harus dikuasai dengan sempurna pada tingkatan ini sebelum naik ke level selanjutnya. Yang pertama, kasihi orang lain dengan tulus. Kedua, buat rekan Anda lebih sukses. Ketiga, lihat melalui mata orang lain. Keempat, kasih orang lebih dari prosedur. Kelima, pilih menang-menang atau tidak bertindak sama sekali. Keenam, libatkan orang lain dalam perjalanan. Dan yang terakhir, tangani orang yang sulit dengan bijaksana. Level 3 adalah produktivitas. Orang lain mengikuti karena apa yang telah Anda lakukan untuk organisasi. Pada tingkatan ini, banyak hal baik mulai terwujud. Keuntungan meningkat, semangat dan antusiasme tim tinggi, tidak banyak anggota tim yang keluar. Kebutuhan dipenuhi, tujuan diwujudkan. Pertumbuhan disertai dengan momentum yang besar. Memimpin dan mempengaruhi orang lain itu menyenangkan. Masalah dipecahkan dengan sedikit usaha. Perbedaan utama antara level 2 dan level 3 adalah, pada level hubungan, orang-orang berkumpul bersama hanya untuk berkumpul. Tidak ada tujuan lain. Pada level hasil, orang-orang berkumpul bersama untuk mencapai suatu tujuan. Mereka suka berkumpul bersama hanya untuk berkumpul, tetapi mereka lebih suka berkumpul bersama untuk mencapai sesuatu. Dengan kata lain, mereka berorientasi pada hasil. Ada karakteristik yang dibutuhkan dan harus dikuasai dengan sempurna sebelum Anda bisa naik ke level selanjutnya. Yaitu pertama, terima tantangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan diri. Kedua, ikuti tujuan yang telah dinyatakan.
Ketiga, lakukan pekerjaan sesuai dengan deskripsi kerja dan memberikan energi dan perhatian penuh pada tujuan yang telah dinyatakan. Keempat, kembangkan tanggung jawab atas hasil yang diawali dengan diri sendiri. Kelima, ketahui dan lakukan hal-hal yang memberikan hasil tinggi. Keenam, komunikasikan strategi dan impian organisasi. Ketujuh, jadilah pemimpin yang mentransformasi, membuat banyak proses menjadi lebih efektif, dan pahami waktu yang tepat. Dan yang terakhir, ambillah keputusan sulit dan membuat perbedaan. Level 4 adalah mengembangkan orang lain. Orang lain mengikuti karena apa yang telah Anda lakukan untuk mereka. Seorang pemimpin menjadi besar tidak hanya karena kekuasaannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk memperlengkapi orang lain. Kesuksesan tanpa pengikut adalah kegagalan. Tanggung jawab utama seorang pekerja adalah melakukan pekerjaannya sendiri. Tanggung jawab seorang pemimpin adalah mengembangkan orang lain untuk melakukan pekerjaan mereka. Seorang pemimpin sejati bisa dikenali karena entah bagaimana pengikutnya terus menunjukkan pekerjaan yang luar biasa. Karakteristik yang harus dikuasai pada level ini adalah: pertama, sadari bahwa orang adalah aset Anda yang paling berharga. Kedua, prioritaskan pengembangan orang. Ketiga, jadilah contoh yang bisa orang lain ikuti. Keempat, fokuskan kepemimpinan pada 20% dari orang Anda. Kelima, berikan peluang pertumbuhan pada para pemimpin kunci. Keenam, buatlah pemenang atau produser lain tertarik untuk mengejar tujuan bersama. Dan yang terakhir, kelilingi diri sendiri dengan orang-orang inti yang akan memperlengkapi kepemimpinan Anda. Level terakhir di dalam kepemimpinan adalah respect. Orang lain mengikuti karena siapa diri Anda sesungguhnya dan apa yang Anda tunjukkan. Kebanyakan dari kita belum tiba di level ini. Hanya kepemimpinan yang telah terbukti seumur hiduplah yang membuat kita bisa ada di level 5 dan memperoleh hasil yang benar-benar memuaskan selamanya. Karakteristik yang bisa kita temukan di level 5 ini adalah: pertama, pengikut Anda setia dan rela berkorban. Kedua, Anda telah meluangkan waktu bertahun-tahun untuk membimbing dan membentuk para pemimpin. Ketiga, Anda menjadi konsultan yang dicari oleh orang lain. Keempat, kegembiraan terbesar Anda datang dari melihat orang lain bertumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir, Anda melebihi organisasinya. Bagaimana menapaki level kepemimpinan? Ada beberapa pemikiran tambahan pada proses level kepemimpinan. Yang pertama, semakin tinggi Anda mendaki, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan. Setiap kali ada perubahan di pekerjaan Anda atau Anda bergabung dengan lingkaran teman yang baru, Anda mulai pada tingkatan terendah dan mulai mendaki setiap tingkatan dari awal. Poin kedua, semakin tinggi Anda mendaki, semakin tinggi pula tingkat komitmen Anda. Peningkatan komitmen ini adalah jalan dua arah. Komitmen yang lebih besar diminta tidak hanya dari Anda tetapi juga dari semua orang yang terlibat. Ketika baik pemimpin maupun pengikutnya tidak bersedia melakukan pengorbanan yang diminta oleh level yang baru, pengaruhnya akan mulai menurun. Poin ketiga, semakin tinggi Anda mendaki, semakin mudah Anda memimpin. Perhatikan kemajuan dari level 2 hingga level 4. Fokusnya meningkat dari menyukai Anda menjadi menyukai apa yang Anda lakukan untuk kesukaan bersama dari semua orang yang terlibat, hingga menyukai apa yang Anda lakukan bagi mereka secara pribadi. Setiap tingkatan yang didaki oleh pemimpin dan para pengikutnya menambahkan alasan lain mengapa orang-orang ingin mengikuti Anda. Poin yang keempat, semakin tinggi Anda mendaki, pertumbuhannya pun akan semakin besar. Pertumbuhan hanya bisa terjadi ketika perubahan yang efektif terjadi. Perubahan akan menjadi lebih mudah terjadi ketika Anda menapaki level kepemimpinan. Ketika Anda bangkit, orang lain akan mengizinkan dan bahkan membantu Anda melakukan perubahan yang dibutuhkan. Poin kelima, Anda tidak pernah meninggalkan tingkat dasar. Setiap level mendasari level selanjutnya dan akan hancur jika level yang lebih rendah diabaikan. Poin keenam, jika Anda memimpin sekelompok orang, Anda tidak akan ada di level yang sama dengan semua orang lainnya. Tidak semua orang akan merespon dengan cara yang sama atas kepemimpinan Anda. Poin ketujuh, agar kepemimpinan Anda tetap efektif, Anda harus mengajak pemberi pengaruh lain dalam kelompok untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Gabungan antara pengaruh Anda dan pengaruh pemimpin lainnya akan mengajak semua orang lainnya untuk bergabung.
Poin ke-8, ketahuilah di mana level Anda saat ini. Karena Anda akan ada pada level yang berbeda dengan orang yang berbeda, Anda harus tahu siapa ada pada level apa. Semua orang adalah pemimpin, karena semua orang mempengaruhi orang lain. Tidak semua orang akan menjadi pemimpin yang besar, namun semua orang bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Apakah Anda bersedia untuk menggunakan potensi kepemimpinan Anda yang selama ini terbengkalai? Apakah Anda akan menggunakan kemampuan kepemimpinan Anda untuk membentuk kepribadian lebih baik? Demikian sesi ini.